Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cindy Putri Anggreni dengan NIM 25030194030 dari kelas PKC 2025. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya bagaimana Islam bisa diterima begitu luas di Indonesia? Apakah dengan kekerasan? Apakah dengan paksaan? Tidak. Islam membumi di Nusantara justru melalui akulturasi budaya, yaitu menyatunya nilai Islam dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan esensi syariat. Coba kita lihat dakwah para wali songo. Apakah mereka langsung melarang kesenian yang sudah ada? Tidak, bukan. Mereka justru menggunakan wayang sebagai media dakwah. Tokoh-tokoh dalam wayang diberi makna baru. Cerita-cerita lama diisi dengan pesan moral Islami, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati budaya mereka sambil belajar ajaran Islam. Kemudian, begitu juga dengan gamelan. Gamelan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa dipakai sebagai pengiring dakwah. Nada-nada gamelan yang akrab di telinga rakyat membuat pesan Islam terasa dekat dan mudah diterima baik oleh masyarakat. Kemudian ada tradisi sekaten di Yogyakarta. Sekaten ini bukan hanya sekedar pesta rakyat loh, melainkan perayaan yang mengajak masyarakat mendekat ke masjid, mendengarkan dakwah, dan merasakan suasana Islami. Dengan sekaten, Islam hadir bukan hanya sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai bagian dari budaya masyarakat. Bukan hanya itu loh, akulturasi juga tampak jelas pada bangunan bersejarah. Kita bisa lihat di Masjid Agung Demak atau Masjid Goti dibangun dengan arsitektur joglo khas Jawa. Atapnya menyerupai rumah tradisional, bukan kubah Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa Islam menyatu dengan budaya lokal. Selanjutnya ada Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki menara mirip candi Hindu. Bukti nyata bahwa Islam tidak menghapus budaya, tetapi merangkulnya, menjadikan bangunan itu simbol harmoni antara Islam dan tradisi Jawa Hindu. Kemudian ada juga Masjid Agung Yogyakarta yang menjadi pusat tradisi sekaten, memperlihatkan bagaimana dakwah Islam dapat berjalan berdampingan dengan budaya masyarakat Jawa. Bangunan-bangunan ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga simbol akulturasi yang memperkuat penerimaan Islam di Nusantara. Dalam fikih Islam, tradisi lokal yang baik disebut juga dengan urf. Selama tidak bertentangan dengan syariat, tradisi itu bisa menjadi bagian dari kehidupan Islami. Contohnya wayang, gamelan, sekaten, bahkan bentuk masjid tradisional adalah contoh urf yang diterima karena membawa kebaikan yang tidak melanggar syariat. Inilah yang membuat Islam terasa dekat dengan masyarakat. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan cara yang bijak. Jadi, bagaimana Islam bisa membumi di Indonesia? Dengan menghargai budaya dan menyatu dengan tradisi, dan dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat,
Inilah wujud Islam sebagai rahmat bagi semua. Ayo, mari kita terus menjaga tradisi baik sambil memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Islam akan selalu hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.